Dari awal struktur, arsitektur, struktur, MEP itu harus kerja udah bareng supaya tidak ada miskomunikasi, ya kan? Saya perkenalkan diri saya Rial Ahmadi. Kebetulan saya sekolah di Institut Sains dan Teknologi Nasional, itu dulunya itu posisi kampus saya itu di Srengseng Sawah. Awalnya sih sebenarnya di Cikini dulu namanya ATN. Saya lulus tahun 91. Saya langsung bekerja. Sebenarnya awal-awal sebelum saya bekerja di bidang desain engineering untuk mechanical electrical plumbing, saya pernah tuh bekerja di bidang panel maker, ya kan, awal-awalnya panel maker. Terus saya juga pernah bekerja di bidang building automation system. Terus saya juga pernah bekerja di bidang akhirnya tahun 92-93 itu saya bekerja memang khusus di bidang desain mechanical electrical. Itu nama perusahaannya adalah PT Elmes Epsilon. Di sanalah saya banyak mendapatkan ilmu bagaimana mendesain suatu bangunan dari belum ada sampai ada bangunan, sampai berfungsi itu bangunan, ya kan. Waktu itu zaman resesi, ya kan, resesi kita keluar, akhirnya saya pindah lagi bekerja di developer, ya kan. Kita betul developer, kita bangun hotel di Bali, ya kan. Terus juga akhirnya balik lagi ke desain lagi di grupnya, salah satu grup di Metacom, yaitu Mitra Inti Pranata. Itu tahun 2000 sampai 2000, itulah paling lama lah, 2003 sampai 2012. Dan akhirnya dari 2012 itu saya keluar, resign. Akhirnya saya mendirikan perusahaan PT Davalindo. Sampai PT Davalindo itu dari 2013 sampai 2018 lah. 2018 akhirnya saya bergabung dengan, nah ini saya ceritakan lagi. Akhirnya saya bergabung dengan PT Sinergi Adi Pratama, ya kan. Sebenarnya sih pengalaman saya cukup banyak, dari pekerja di bidang panel maker, terus building automation system, ke konsultan, ke owner juga saya pernah, ya kan, balik lagi ke konsultan. Akhirnya saya sekarang di konsultan lengkap dengan kerjasamanya dengan arsitektur dan struktur. Nah, disitulah saya yang di bagian mechanical electrical. Kalau misalkan mengenai MEP sendiri, terus apa aja sih lingkup kerjanya yang dikerjakan oleh SAP ini, Pak? Kalau kebetulan SAP ini sebenarnya adalah peleburan dulu dari perusahaan saya yang lama ke perusahaan yang baru saya gabung, ya kan. Nah, sebenarnya bidang kerja saya itu tetap sama, mechanical electrical plumbing, ya kan. MEP itu adalah bagian daripada salah satu bidang yang paling lengkap, karena di situ ada mechanical itu, ya. Mechanical itu ada plumbing, ada firefighting, ada mechanical AC, ya kan, ada lift segala macam, ya, lift tapi itu terpisah.
Ada juga electrical itu yaitu seperti tadi saya bilang, itu electrical itu berhubungan dengan penyediaan daya, yaitu kita biasanya berhubungan dengan listrik. Listrik ini bisa disuplai oleh PLN, bisa juga disuplai oleh genset, bisa juga disuplai oleh yang namanya UPS, ya kan? UPS juga bisa, ya kan? Ada juga lagi sebenarnya yang paling green itu adalah sebenarnya pakai solar cell. Kita memanfaatkan panasnya sinar matahari yang akan kita gunakan untuk pembangkit daya listrik. Sebenarnya itu ada juga sebenarnya, itu kan kalau untuk kapasitas bangunan, ada yang lebih besar lagi ya, misalnya pakai angin atau apa segala macam. Tapi biasanya yang kita desain adalah yang sumber utamanya berasal dari PLN, dari genset, UPS sebagai cadangan, dan satu lagi itu adalah dari solar cell. Gitu. Kalau untuk elektronik ini banyak ya. Elektronik itu ada fire alarm, ada sound system, ada building automation system, ada CCTV, ada MATV, ada data segala macam, ada access control. Sebenarnya MP ini adalah ilmu yang paling banyak, paling lengkap, paling banyak bagian-bagiannya. Kalau ini sambung menyambung ya kan. Kalau bangunan besar itu kayak seperti bangunan tinggi ya kan, misalnya bangunan udah di atas 10 lantai ya kan, kita tuh lengkap tuh, ada lift ya kan, ada gensetnya ya kan, ada lift PLN-nya, terus ada AC-nya ya kan, ada plumbing, air bersih, air kotor, ada sistem fire pemadam kebakarannya, ada CCTV-nya. Jadi kalau suatu gedung atau suatu bangunan tidak ada MEP-nya, sebagus apapun arsiteknya tidak akan dapat digunakan, tidak akan berfungsi. Tidak akan hidup ya bangunannya, tidak akan Pak, hidup, nggak ada nyawa di situ. Nggak ada nyawa. Dan berarti kalau yang ditawarkan dari MEP itu berupa sistem, Pak ya, dari tadi yang Pak Sarya sempat sebutin. Kita mendesain sistem ya kan, dari sistem kebutuhan tadi yang seperti tadi saya bilang, mechanical itu ya ada AC ya kan, AC itu ya kan, AC itu juga macam-macam lah gitu. Ada yang sistemnya pakai VRV, ada yang pakai wall, ada yang pakai chiller ya kan, banyak sekali macamnya kan, paling lengkap ya kan. Belum ada yang sistem plumbingnya lagi kan, ada plumbing air bersih dan air kotor, air bersih, air kotor, air bekas, ada firefighting. Firefighting ini adalah sistem pemadam kebakaran yang berhubungan dengan hidran, fire sprinkler. Tadi listrik itu kita perlu yang sumber daya listriknya dari PLN itu berhubungan dengan gardu itu berhubungan gardu distribusi, itu berhubungan lagi dengan sumber dayanya dari PLN. Nah kalau untuk cadangan itu biasanya kita pakai genset itu biasanya owner yang menyediakan, owner yang beli, yang kita tempatkan di gedung. Kalau bangunan itu misalnya bangunan kantor atau office ya kan, dia perlu cadangan lagi selain genset, dia perlu UPS sebagai cadangannya lagi. Kita memang biasanya kita harus bekerja sama dengan dua bidang lagi, yaitu arsitektur dan struktur. Yang paling awal ini adalah pekerjaan yang paling banyak berhubungan adalah dengan pekerjaan arsitektur ya kan. Sebaiknya sih kalau saya menyarankan dari awal, kalau arsitektur sudah ditunjuk, MEP pun harus ditunjuk, terutama untuk bangunan-bangunan yang skalanya besar ya kan. Karena apa? Karena di sanalah kita bisa membantu menghitung untuk besaran daripada ruangan-ruangan atau utilitas ME ya kan. Kenapa dibutuhkan? Karena kita bisa menghitung untuk kebutuhan gedung itu berapa tinggi, gedung itu berapa luas, karena kita punya untuk calculation-nya Pak. Kita
merancang itu tidak asal ya. Kita harus menghitung dari awal, dari luasan, dari belum ada sampai ada, itu kita harus menghitung secara detail. Berapa sih kebutuhan untuk AC-nya berapa ya kan? Berapa BTUH-nya atau berapa TR-nya ya kan? Dari situ ketahuan kapasitasnya berapa, kita butuh chillernya berapa, ada berapa unit ya kan? Kan ini kan orang arsitektur tidak tahu. Ya kan, arsitek itu tidak tahu berapa kebutuhannya ya kan, butuh ruangannya juga tidak tahu berapa butuhnya segala macam ya kan. Belum lagi nanti shaftnya yang berhubungan dengan untuk pipa-pipa chillernya, ruangan untuk chillernya, ruangan untuk cooling towernya segala macam ya kan. Itu kan perlu koordinasi dengan orang MEP ya kan. Arsitektur kan bisa menggambarkan ya kan, ya paling dia bisa, oh Pak, Bapak taruh di sini, tapi kan ukurannya kita yang menentukan, kita yang bisa menentukan gitu kan. Belum lagi untuk elektrikalnya, ya kan? Di mana sih kita mesti taruh gardu kita, gardu building dan gardu dari PLN, ya kan? Dan ada nggak sih sumber dari gardu itu, gardu PLN itu sumber listriknya diambil dari mana? Itu juga kita harus masukkan ke gambar daripada orang-orang arsitek. Kalau dulu waktu saya masih kerja awal-awal dulu kan masih banyak arsitek senior ya, jujur arsitek senior. Nah itu kita nggak terlalu capek. Nggak terlalu capek karena mereka ngerti. Karena kalau nggak salah, kalau arsitek senior itu mereka tuh baca buku arsitektur lengkap dengan kaidah-kaidah MEP itu tuh harus gimana. Mereka tuh udah tahu. Jadi kita udah tahu, Pak, Bapak ditempatkan di sini ya, karena mereka udah tahu filosofinya, mereka udah tahu. Tapi kan saya nggak tahu kalau yang arsitek yang baru-baru gitu kan, itu mereka kadang tahu ini ukurannya berapa sih ini. Kalau dulu mereka udah tahu Pak, karena saya belajar dari arsitek yang awal-awal dulu, orang-orang PDW itu orang-orang tua dulu, terus orang-orang atelier. Nah mereka tuh ngerti semua. Tapi kalau sekarang orang ME lah yang harus menggambarkan, makanya kita dari awal perlu hitungan kapasitas besaran ya kan, kapasitas chiller, kapasitas genset ya kan, terus GWT-nya, STP-nya itu kita harus hitung Pak. Ada yang namanya nanti kalau di DKI itu kita mesti bikin buku laporan perencanaan. Itulah yang harus. Jadi nggak hanya cuman buku dari segi desainnya aja yang dilaporkan, berarti termasuk dari MEP-nya juga harus dilaporkan tuh Pak. Laporkan, wajib dilaporkan. Kenapa? Kalau apalagi lagi zaman sekarang ya, peraturan sekarang, gambar arsitek yang keluar itu harus sudah mengadopsi ukuran dan ruang-ruang MEP yang harus dimasukkan ke dalam arsitektur. Dan itu tidak boleh dirubah pada saat pelaksanaan. Kalau ada pelaksanaan, karena ada satu lagi, saya jadi panjang nih ya. Ada yang namanya sekarang selain sidang TABG untuk yang tadi saya bilang buku laporan TABG, itu ada lagi yang namanya sekarang untuk keluar ini IMB udah keluar. Nanti bangunan yang sudah jadi itu akan ada lagi yang namanya pengurusan sertifikat layak fungsi. Nah, sertifikat layak fungsi ini gambarnya yang dipasang sama gambar yang dari perencanaan MEP buat itu harus sama. Kalau beda nanti ada masalah, SRF-nya nggak keluar, harus dibetulin dulu. Panjang sekarang, kalau dulu mah enak. Sekarang lebih panjang lagi. Jadi harus benar-benar fix di awal semua ya Pak. Betul. Bisa perubahan di tengah-tengah berarti ya Pak. Betul. Karena gambar ME itu begitu kita masuk desain untuk ME untuk sidang misalnya bangunan tinggi, gambar arsitek itu harus sudah freeze sesuai dengan gambar utilitas MEP yang ada di sana. Nggak boleh keluar dari situ sekarang. Gitu. Berarti cukup keterkaitan antara desain arsitektur dengan desain MEP pun
sangat erat ya Pak? Wah sangat erat, sekarang sangat erat, banget gitu, sangat erat. Pasti Pak Sarya sering berhubungan atau berkolaborasi sama teman-teman yang dari arsitek nih Pak ya. Nah itu kadang-kadang kan arsitek ini juga mungkin nggak punya kemampuan pada saat owner ini desainnya kurang bagus nih, berubah lagi. Nah berarti seharusnya pada saat meeting dengan owner, tim dari MA juga harus ikut sebetulnya ya Pak. Mungkin briefing atau ingin berdiskusi tentang desainnya, karena pada saat tadi Pak Sarya cerita kayak kadang-kala pada saat desain berubah, berarti kan desain dari MA-nya, desain dari arsitektur berubah, berarti MEP-nya juga pasti berubah dong Pak? Pasti berubah. Makanya saya bilang kalau sebaiknya MA itu diikutsertakan dari awal-awal pertama kali bangunan itu mau dibangun, ya kan? Ya kan? Itu harus ikut MA dari awal supaya terintegrasi antara gambar arsitektur dengan gambar MEP. Kalaupun nanti ada perubahan desain segala macam, orang ME juga udah tahu, oh Pak kalau berubah di sini ya kan, harusnya juga ini ME-nya seperti ini loh, ya kan, gitu. Jadi dari awal nggak terlalu banyak buang-buang waktu gitu Pak. Kalau ME biasanya selalu ngikutin perubahan apa yang terjadi di arsitek berubah, kita pasti ikut berubah. Gitu, Pak. Cuma kadang-kadang juga gini, ya kan? Apalagi kalau bangunan hotel, kalau bangunan apartemen itu tidak masalah. Yang paling bahaya adalah bangunan untuk mall. Karena kan kalau mall itu kan karena dia space ruangannya itu kan banyak dijual-jual Pak, ya kan? Nah itu yang paling sengsara adalah orang ME. Ukurannya dikecil-kecilin, ya kan, ruangannya dikecilin, ya kan. Sedangkan kita perlunya nggak cukup dengan segitu, gitu. Orang ini taruh di sini aja, ya kan. Padahal kan nanti maintenance-nya juga susah, ya kan. Kalau misalnya dikasih subnya kecil-kecil, juga maintenance-nya yang repot, gitu kan. Tapi kalau ketemu arsiteknya yang enak, ya kan, kita pasti dikasih, oh Pak Sarya tentukan aja subnya berapa, kebutuhannya berapa, mereka masukin gitu. Tapi ada juga yang wah harusnya begini Pak, pokoknya cukup segini gitu Pak. Begitu gambar arsitek sudah ada bentuknya ya, denahnya udah ada, udah kelihatan, tapi kan biasanya ruang-ruang MEP itu belum ada. Biasanya kita dikasih gambar arsitek. Disitulah kita ngitung. Kita ngitung juga berdasarkan awalnya itu adalah berdasarkan luasan, ya kan, berdasarkan untuk menghitung luasan tadi sebenarnya untuk mechanical AC, ya kan. Itu kita mesti hitung berapa sih kapasitas AC yang dibutuhkan, ya kan. Apakah pakai chiller, apakah pakai VRV, segala macam itu beda-beda nantinya kan. Nah, dari perhitungan itu akan keluar kapasitas chillernya, besaran chillernya. Nah dari situ juga kita bisa tentukan kalau chillernya kapasitasnya A, ruangannya butuhnya A. Itulah yang kita gambarkan di orang NE akan menggambarkan dan akan memberikan input ke orang arsitektur. Nah masalah penempatannya juga harus diatur, ya kan, sesuai dengan arsitektur mau kasih taruh di mana. Tapi biasanya kalau misalnya ruangan kalau kita misalnya pakai chiller, arsitektur itu akan memberikan biasanya ruangan-ruang itu di lantai-lantai paling atas, paling atap gitu biasanya itu, karena itu ruang-ruang MEP yang bisa kita manfaatkan gitu. Terus kalau untuk tadi listrik, ya kan, juga bisa kita hitung berdasarkan luasan. Jadi untuk menentukan berapa kapasitas trafo itu kan ukurannya misalnya ada yang 630, ada yang 1000, ya kan, ada yang 1250, itu kan juga ukurannya ada, ya kan. Jadi luasannya itu juga berdasarkan kebutuhan kita untuk kapasitas trafo sekian yang sudah kita hitung untuk building yang arsitektur sudah kasih bentuk bangunannya dan jumlah lantainya berapa, luasannya berapa gitu. Satu lagi misalnya genset, ya kan, kapasitasnya juga macam-macam, ya kan.
itu orang apa namanya arsitektur juga kan nggak tahu ya kan. Nah, kita hitung lagi ya kan, setelah hitung keluar perhitungannya selesai ya kan, dapat kapasitasnya ya kan, kita keluarkan lagi bentuk detailnya kayak apa gitu Pak. Terus GWT sama juga ya kan, GWT itu kan selain air bersih juga ada yang namanya kan tadi saya bilang untuk firefighting ya kan. GWT untuk air bersih sendiri, untuk hotel beda pasti apa namanya GWT-nya untuk mall ya kan. Kalau hotel sama apartemen ya mirip-mirip lah ya kan. Tapi kalau untuk firefighting-nya ya kan, itu kan dia butuh sumber air juga. Jadi kapasitas GWT-nya tadinya harus cuma air bersih doang, ada untuk kapasitas apa namanya untuk fire juga, firefighting juga. Itu juga perlu kita berikan ke apa namanya orang arsitek ya kan. Posisinya juga pun harus kita yang masuk apa beri masukan ke arsitek, bolehnya di lantai ini, bolehnya di lantai ini. Tidak sembarangan Pak ya kan, tidak sembarangan. Karena kita juga dibatasi oleh ada peraturan-peraturan MEP yang harus diikuti di setiap daerah yang telah direkomendasikan oleh Pemda gitu Pak. Gitu. Oke, nah berarti kan saya yakin Pak Saryal udah banyak mengerjakan proyek-proyek ya Pak ya. Nah itu kalau dari menurut Pak Sarya, kalau dari segi kita ngomongin kategori proyeknya, misalnya kayak residensial atau high res atau mall tadi misalnya, tadi saya tertarik yang mall juga tuh. Itu pekerja yang utama dikerjakan oleh MEP khususnya pada saat mendesain sebuah gambar MEP itu apa sih Pak? Dari misalnya dari tadi hotel atau mall atau sampai ke residensial atau ruko-ruko gitu Pak? Kalau residensial sama ruko-ruko sih nggak terlalu complicated ya, karena kebutuhannya cuma listrik, air kotor, air bekas, ya kan, terus air buangan, air hujan, ya kan, terus sama instalasi di dalam ya, nggak begitu complicated. Paling yang kita agak konsen di sini tadi Tante bisa bilang untuk real estate itu di mana sih posisi gardu ya kan, posisi gardu untuk distribusi listriknya nanti ya kan, karena perumahan-perumahan maupun ruko-ruko itu kan pasti kan KWH meternya sendiri-sendiri ya kan. Jadi dia perlu trafo ya, perlu ruang apa namanya gardu untuk naruh trafo, kubikelnya TM-nya dia di situ sampai kubikel TR-nya dia yang untuk kita distribusikan ke panel-panel apa namanya yang ada di sekitar bangunan ya gitu kan. Oh jadi nggak hanya cuman ngedesain pekerjaan MEP di bangunannya ya Pak ya, maksudnya di proyeknya itu mau itu rumah kayak atau hotel atau commercial building, tapi sekitarnya juga harus dipikirkan sama tim MEP gitu. Betul, infrastrukturnya kita mesti siapkan ya kan, karena misalnya kayak salo-salo sekarang kan nggak ada tuh yang sistem pakai tiang-tiang, semuanya maunya sistem bawah tanah listrik. Ya kan, sistem bawah tanah ya kan, mau tidak mau kan setelah bangunan itu jadi di ruko instalasinya kita sederhana ya kan, tapi kan infrastrukturnya kita mesti siapin, panel PHB pembagi itu kan ada juga peraturan-peraturan dari PLN ya kan, satu PHB itu bisa melayani berapa ruko, berapa rumah, itu titik-titiknya kita bisa tentukan ya kan. Terus apa namanya posisi trafonya itu di mana segala macam, karena kan yang keluar itu udah TR segala macam. Nah dari PHB ini kita itulah yang saya namakan infrastrukturnya yang mesti kita siapkan, karena nggak mungkin sistem ini kita nggak siapkan cuma yang ada di dalam, itu semuanya dari sumbernya kita mesti siapkan gitu Pak. Begitu juga dengan air ya kan. Tapi cari air ya kan ada meter air di depan, ada groundwater tanknya untuk masing-masing ruko, ada roof tanknya segala macam ya, ada pompa transfernya segala macam. Kalau di dalam sih nggak ada masalah. Infrastruktur inilah yang paling utama yang harus kita siapkan. Terus air hujan ya kan, air hujannya ya kan, kalau ruko-ruko ya kan, mau buangannya kita harus kerjasama dengan orang infrastruktur lingkungan ya kan, di mana sih posisi apa namanya saluran air di luar segala macam ya kan. Nah itu kan harus terkoneksi Pak, kalau tidak ya kan air mau jalan di mana, walaupun untuk sekeliling bangunan kita yang bikin, tapi kan saluran luarnya itu kan kita harus kerjasama dengan yang apa namanya bidang yang lainnya lagi gitu kan Pak.
Iya, mungkin berarti dengan kata lain MEP itu berarti akan bisa bertanggung jawab juga sama kayak PLN juga, sama PAM juga. Karena kalau misalnya sampai kenapa-napa, mereka itu yang biasanya mengejar dari MEP-nya gitu Pak ya. Betul Pak, karena kebutuhan listrik itu kita mesti hitung, ya kan? Kita mesti hitung. Biasanya kan developer itu menentukan satu ruko itu biasanya awal-awal ada yang ngasih 2.200, ada juga ngasih yang langsung gede 6.600, ya kan? Tapi ada juga kan kebutuhan itu lebih dari 6.600, ada yang 23.000 segala macam. Nah, itu kan harus kita hitung dari awal supaya kapasitas trafo yang ada di gardu itu sudah bisa mencukupi kalau ada penambahan kebutuhan daya listrik ruko-ruko yang sudah ditempati gitu Pak. Jadi infrastruktur yang dibangun itu nggak bisa sudah mencukupi dan tidak ada perubahan gitu Pak. Nah itu biasanya kalau berarti kan berhubungannya sama tadi tuh saya bilang orang PLN dan orang PAM gitu Pak. Iya. Nah, itu tapi tetap yang berurusan langsung gitu dari owner kan Pak? Biasanya sih gitu, dari owner biasanya yang mengurusnya biasanya dari owner. Cuma kita yang menentukan berapa sih langganan kebutuhan daya listrik yang kita butuhkan itu tetap dari owner yang mengurus itu Pak. Pak Sarya tadi kan sempat Bapak sebutin juga harus ngobrol juga dengan owner, ngobrol dengan konsultan arsiteknya, dengan infrastrukturnya juga harus dibicarakan semua. Nah, gimana cara Bapak berkomunikasi dengan konsultan-konsultan lainnya seperti itu, Pak? Komunikasi yang baik biar mereka juga mengerti apa kebutuhan dari MEP. Nah, itulah tadi yang pertama saya bilang, ya kan? Dari awal struktur arsitektur, struktur MEP itu harus kerja udah bareng supaya tidak ada miskomunikasi, ya kan? Tadi yang paling banyak memang ada dengan pekerjaan arsitektur. Dengan struktur juga kita pengaruh juga. Pengaruhnya apa? Misalnya di masalah ketinggian bangunan segala macam. Mereka tuh biasanya kita yang pakai AC. Hubungannya dengan biasanya AC. AC itu biasanya kan pakai ducting, ya kan? Wah, saya mau ukuran floor to floor saya cuma 3,2. Ada juga yang mepeti minta 2,9. Apa nggak pusing itu orang yang mikirin, ya kan? Itu biasanya orang gitu seperti itu, gitu kan? Nah, hubungannya juga dengan sub-sub. Saya bilang kalau di arsitektur udah ada subnya, orang struktur tinggal gampang pekerjaannya, ya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, yang berhubungan dengan struktur, saya lompat ke struktur nggak apa-apa ya sekalian ya. Biar tahu juga, ya kan? Tadi selain struktur belum saya ini. Nah, struktur itu biasanya berhubungan dengan groundwater tank, STP, GWT itu kita ngasih ukuran, arsitek kita ngasih ukuran, kita gambar, dimasukin dalam arsitek. Orang struktur itu mesti ngitung kapasitas kita sekian kubik, ya kan? Mungkin dia hitung ketebalannya, betonnya berapa, segala macam, itu udah urusan struktur. Begitu juga dengan STP. STP itu ada yang namanya sistem extended aeration, ada sistem juga biotek, ya kan? Nah, extended aeration itu biasanya berhubungan dengan sekat-sekat di dalam bangunan, di dalam orang struktur yang akan mengerjakan, ya kan. Nah, itu juga akan jadi masalah lagi. Kita udah bikinin gambar sekat-sekat segala macam, vendornya nanti STP itu pasti beda-beda ukurannya segala macam. Makanya biasanya kita tetap mengeluarkan gambar, tapi hasil akhirnya nanti pelaksanaan di lapangan harus ada komunikasi antara vendornya STP dengan orang struktur supaya sekat-sekatnya itu pas sesuai dengan barang yang akan terpasang di sana gitu. Nah, kalau misalnya memang ternyata pada saat sebuah project gitu kan ya, mungkin di awal sudah tertunjuk gitu Pak konsultan arsitekturnya misalnya. Nah, biasanya kan memang mungkin untuk konsultan ME atau strukturnya itu akan ditunjuk selanjutnya. Nah, sebetulnya tips dari Bapak yang harus dilakukan dari konsultan MEP sendiri, apa yang pertama kali harus disampaikan pada saat memang mungkin penunjukannya nggak dari awal misalnya. Gitu. Tapi tetap biasanya orang arsitek itu juga ada ngerti sih sebenarnya, ya kan. Dia perlu orang ukuran-ukuran daripada orang
kebutuhan MA. Pekerjaan untuk MEP. Mereka udah tahu. Cuma secara detail mereka biasanya udah tentukan lokasi groundwater tank di sini, lokasi ruang trapo di sini. Tapi kan ukurannya belum fix, ya kan? Belum fix. Tapi tetap mereka udah ada di dalam seperti itu. Terus jumlah lip segala macam, dimensi lip, hoist lip segala macam mereka udah masukkan di dalam gambar. Tapi kan secara kebutuhan itu belum dihitung. Apa kebutuhan lipnya misalnya cukup 4, ya kan? Arsitek udah bikin 4, ya kan? Tapi kalau kita hitung, nggak cukup orang ME, ya kan? Nah itu kan akhirnya ada masukan hal seperti itu yang akan menyebabkan terjadinya perubahan gambar gitu, Pak. Boleh kita share sedikit Pak tentang proyek dari yang pernah Pak Saryal kerjakan? Dan nanti Pak Saryal bisa share sedikit mengenai proyek-proyek ini Pak ya. Ini proyek-proyek yang kita kerjakan, ya kan. Tapi sampai sekarang ini proyek-proyek ini dikerjakan, udah desain, ada yang desainnya udah selesai, ya kan. Tapi nggak jadi dibangun. Kayak Grand Satria City perizinan gitu? Iya, atau bukan masalah perizinan, kita udah selesai, ya kan. Tapi kan owner kalau bangunan seperti iya kan Grand Satria City ini, ya kan. Grand Satria City ini besar sekali nih, 160.000 meter square. Itu apartemennya 28 lantai, ya kan? Ada 2 tower, ya kan? Ada hotel, ada mall, ya kan? Ya tapi sekarang belum jadi dibangun. Saya juga nggak tahu kenapa belum jadi dibangun, ya kan? Karena kondisi kayak seperti ini, siapa yang mau bangun apartemen? Siapa yang mau bangun mall, ya kan? Siapa yang mau bangun hotel, ya kan? Siapa yang mau bangun office, ya kan? Ya kita udah selesai. Hollywood Central juga udah lama ini kan, tapi udah tertunda, ya jadi dibangun apa tidak, tapi kita udah selesaikan, ya kan, gitu. Ada lagi nggak sih? Ada Pak. Ini, kalau ini Surabaya, Paramount Property Indo, FAME, ya kan, ini juga udah selesai dulu, saya masih ini perencanaannya, ya kan. Ini di Surabaya, tapi nggak jadi dibangun, saya nggak tahu sampai sekarang, ya kan. Kalau yang hotel, Pak. Ini hotel, ya FAME Hotel, ya kan. Kalau yang ini Harper Hotel, ini di Palembang. Kalau ini udah jadi nih, udah jadi, ini udah jadi di Palembang, ya kan, udah berjalan, ya kan, luasnya lumayan, ini kan. Nah ini punya tantangan sendiri nih saya di sini nih. Itu hotel ini dibangun di di cekungan Pak, kayak mangkok. Jadi air itu tanahnya. Iya. Kontur tanahnya itu kayak mangkok gitu loh. Wah. Ini pelajaran juga buat buat arsitek, buat ME, ya, buat untuk struktur. Kalau untuk bangunan seperti ini yang di daerah mangkok, sedangkan itu kita udah tahu itu daerah banjir, ya kan, sebaiknya itu harus diuruk dulu secara keseluruhan, harus lebih tinggi daripada jalan, karena kita mesti tahu pel banjir jalan itu. Ini pelajaran yang saya masih ingat banget. Jadi mesti dihitung benar-benar, kita punya karena itu udah tahu itu buangan air, sumber air itu dari atas turun ke bawah, dari kiri turun ke bawah, dari kanan turun ke bawah. Itu kan jadi tampungan air. Sedangkan dulunya bangun tanah kosong, dulu kan gak ada masalah, sekarang jadi hotel, ya kan. Ya, tetap aja bangunan itu tidak banjir, tapi jalan itu banjir kan. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya hotel itu juga nggak banjir? Ya harus tetap ditinggikan. Kita benar-benar harus dihitung itu. Nah itu orang arsitek harus benar-benar ngebantu kita supaya jangan sampai kebanjiran, karena yang menentukan ketinggian bangunan tinggi supaya nggak banjir itu adalah hotel. Kita orang ME biasanya melengkapi dengan pompa segala macam. Kalau dari awal nggak di itu bahaya, itu air bisa masuk ke dalam itu, ya kan. Ini berarti Harper Hotel ini udah jadi ya Pak ya? Udah jalan Pak, udah jalan, udah bagus, udah beroperasi. Nah itu juga kebetulan. Ini Hotel Kemang yang di samping itu Pak ya? Di samping ini Hotel Kemang yang di jalan yang satu arah ya? Iya. Satu arah, ya kan? Ya, betul. Ini juga bagus ini hotel ini nih. Lahannya kecil. Iya, tapi bisa jadi bagus. Lahan kecil sekali. Ini kalau nggak salah lahannya nggak sampai, cuma 1.800 atau berapa itu, kecil sekali itu. Tapi jumlah kamarnya banyak. Jumlah kamarnya jadi banyak gitu.
Ya bagus ya. Itu tantangan juga nih. Nah kalau ini Jababeka nih, yang sebelahnya juga hot vape Jababeka. Sampai ini juga udah berfungsi nih, udah jalan ini. Oh, ini udah jalan semua berarti? Udah jalan semua ini. Proyeknya Pak. Semua udah selesai ini, udah beroperasi. Sekarang aja. Ini Gading Serpong, Beverly Hills juga udah berjalan. Ini Presiden Tower udah selesai juga ini. Banyak proyek. Kita banyak hotel. Ya lengkap lah, ada hotel, ada apartemen ya kan. Kalau ini kan apartemen ini. Ini apartemen, dua-duanya apartemen. Nah ini juga Surabaya nggak tahu jadi dibangun atau enggak ini. Nah ini Asati ini ya dengan Sinarmas ini di BSD City ya kan. Kayak di house juga ya kan, clubhouse. Nah itu saya lihat yang di project di slide sebelumnya yang Asati itu kan kayaknya saya perhatiin sekarang banyak desain dari hotel atau apartemen itu kan yang konsep kolam renangnya infinity pool tuh Pak. Nah itu kan sepertinya kayak ada sistem-sistem MEP-nya di situ. Nah itu biasanya apa yang harus diperhatiin Pak kalau dengan desain infinity pool itu untuk pekerjaan MEP-nya? Kalau di sini sih kita memang kemarin kan kita sampai ke kolam renangnya juga kita kan yang ngebantu ngedesain segala macam. Tapi memang banyak inputan dari owner yang juga sangat membantu kita karena ini kan kolam renangnya kan nyambung ini luas banget ini luas banget itu kan. Nah itu yang tadi yang saya punya pengalaman ya kan. Kapasitas tadinya awalnya bisa naik sampai ke atas, dia punya air itu bisa sampai ke atas ya kan. Lama-kelamaan kalau udah banyak bangunan itu, pompa kawasan itu nggak bakal bisa naik ke atas kalau seperti ini. Dibangun terus, lama-lama kan kapasitas itunya, pompanya nggak mencukupi untuk mensuplai air sampai ke atas gitu. Kayaknya perlu tadi saya bilang ground water tank di bawah, roof tank ada di atas gitu. Oh jadi itu jadi salah satu solusi buat kalau untuk desain yang sekarang banyak desain yang bangunan bertumbuh gitu Pak ya. Ya bangunan bertumbuh ya kan, atau kawasan perumahan yang makin lama makin banyak segala macam ya kan. Kalau dia secara horizontal aja kan nggak terlalu berat, tapi kalau udah ada vertikalnya kan makin lama pompanya makin berat, pompa yang di ruang pompa. Gitu. Kita itu dari sisi MEP juga pada saat mungkin owner mengatakan oke, ini sementara desainnya atau bangunnya seperti ini dulu, tapi kemungkinan mungkin pada saat mereka punya rezeki lagi akan dibangun lagi gitu. Nah itu biasanya solusi dari MEP itu gimana Pak? Ya istilah dengan proyek bangunan tumbuh itu Pak. Maksudnya bangunan tumbuh di tempat lain atau di atasnya naik lagi? Atasnya. Gitu? Di atasnya naik lagi? Iya, misalnya di atasnya naik lagi. Nah, gitu. Ini menarik. Kalau bangunannya tadinya 10 lantai, ya kan? 10 lantai. Mau dibangun dulu 5 lantai, ya kan? Mau bangun dulu 5 lantai, ya kan? Tapi kan secara keseluruhan kita tahunya bangunan itu dibangun 10 lantai. Utilitas ME-nya itu harus dibangun dari awal, kapasitas genset, terapung, GWT-nya, firefighting-nya, kapasitas pompa hidrannya, pompa kebakarannya, ya kan, pompa plumbingnya itu tetap harus dari awal, ya kan. Walaupun dia bangunnya bertumbuh, ya tetap aja yang utilitas ME atau peralatan utama itu harus dari awal, gitu. Nah, yang jadi masalah lagi itu biasanya peralatan yang ada di atasnya, kan ada roof tank juga, ya kan. Nah, roof tank itu mau ditaruh di mana, terakhirnya di mana kan, ya kan. Itu kan mesti disiapin dulu. Kalau AC, ya kan, AC-nya mau tidak mau kalau bertumbuh itu biasanya pakai VRP itu biasanya taruhnya di samping-samping, ya kan. Jangan pakai chiller. Kalau chiller kan posisinya di atas kebanyakan, ya kan. Jadi kita biasanya sistemnya pakai VRP, posisinya kiri atau kanan bangunan gitu. Itu bisa untuk kita sarankan seperti itu. Apa harapan Bapak Pak untuk konsultan MEP sendiri Pak ke depannya Pak? Iya, apalagi mungkin nanti ada banyak pengganti Pak Sarial yang muda nih Pak.
apa sih Pak yang mesti disiapkan untuk Betul. sebuah apa atau mungkin teman-teman yang ingin menjadi seorang konsultan MEP gitu kan. Yang penting sekarang kalau untuk kedepannya itu kan saya juga udah cukup lumayan ya, udah hampir 56 ya kan. Sebenarnya mendekati pensiun walaupun saya nggak pengen pensiun ya kan. Ya. Kedepannya itu kalau yang mau terjun di bidang perencanaan, desain, mechanical, electrical, plumbing ini MEP seriuslah mempelajari bidang yang dikuasainya. Misalnya orang listrik harus kuat ya kan, dia harus mengerti apa listrik harus kuatnya ya kan, karena listrik harus kuat itu juga bisa mengerti apa yang walaupun secara tidak penuh juga harus bisa menguasai yang namanya elektroniknya juga ya kan. Kalau yang untuk mechanical memang spesialisnya udah beda banget ya kan. Orang AC harus menguasai benar-benar AC-nya ya kan. Terus orang plumbing juga harus menguasai benar-benar pekerjaan plumbingnya begitu di dalam PK. Karena memang pekerjaan ini memang spesialis ya Pak ya. Kalau tidak ada satu bagian nggak lengkap ya kan, jadi nggak bakal jadi yang namanya perencana mechanical, electrical, plumbing. Jadi harus lengkap, ada 5 bidang atau 6 bidang sekarang itu harus lengkap dalam suatu perusahaan, dan itu pun tenaga ahlinya masing-masing beda-beda. Nggak satu orang ya kan, nggak satu orang saja menguasai seluruh, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Harus ada spesialisasinya mechanical dan electrical. Kalau untuk yang baru-baru ini rata-rata yang bermasalah itu adalah di pengajuan sertifikat keahlian ya kan, sama IPTB. Itu yang rata-rata sekarang yang punya udah pada tua-tua Pak. Udah pada tua-tua ya kan. Yang muda-muda saya nggak ngerti ya sekarang ini kan, kenapa mereka tidak tertarik untuk bidang ini, padahal bidang ini sebenarnya kalau ke depannya ini sangat menjanjikan sekali, ya pembangunan itu akan jalan terus walaupun kondisi sekarang seperti ini kan, tapi kan tidak selamanya ya kan seperti ini kan. Ke depannya kan pasti ada proyek-proyek baru lagi ya kan. Nah itulah yang disiapkan. Yang penting pengetahuannya untuk yang desain harus benar-benar dikuasain, dan juga yang berhubungan dengan peralatan yang akan dipasang ya kan, mereka juga harus menguasai dan ngerti apa yang akan dipasang, apa yang akan terjadi gitu kan. Itu harus mereka harus benar-benar tahu ya kan. Banyak belajar, banyak baca ya kan. Iya kan, banyak belajar mau banyak baca ya kan. Sama ya jam terbang juga itu mempengaruhi sih ya. Ya kan, jam terbang bisa mempengaruhi, tapi kalau jam terbang mempengaruhi dia juga nggak mau belajar, nggak mau baca ya percuma ya kan. GoPro with Katalog Pro, maju terus, berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman ya. Amin, terima kasih. Amin.